Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sofitria Ananda Putri. Saya dari kelas 3 di Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membuat video tentang pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Yang pertama, pelanggan didefinisikan oleh Gasper dalam beberapa definisi, antara lain pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, melainkan kita tergantung kepada orang tersebut. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Kemudian pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Kemudian pelanggan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pelanggan internal atau internal customer, yaitu orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga kita. Yang kedua, pelanggan antara atau intermediate customer, yaitu mereka berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Yang ketiga, pelanggan eksternal atau external customer, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu yang sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Kemudian menurut Ward dan Goldstein, tahun 1996, nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang terjalin antara pelanggan dan produsen setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Kemudian menurut Woodruff tahun 1997, nilai pelanggan adalah pilihan dirasakan pelanggan dan evaluasi terhadap atribut produk dan jasa. Kinerja, atribut, dan konsekuensi yang timbul dari produk untuk mencapai tujuan dan maksud konsumen ketika menggunakan produk. Selanjutnya, menurut Kotler dan Keller tahun 2009, pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nilai total pelanggan atau total customer value adalah nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran pasar yang disebabkan oleh produk jasa, personal, dan citra yang terlibat. Selanjutnya, pelanggan menurut Seth Jono dan Dahler tahun 2007, nilai pelanggan adalah penjumlahan dari manfaat yang dikurangi pengorbanan hasil sebagai konsekuensi dari pelanggan menggunakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tertentu. Yang terakhir, pelanggan menurut Best tahun 2008, yaitu selisih antara nilai yang diperoleh pelanggan dengan memiliki dan menggunakan suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh produk tersebut. Kemudian membaca surah Ali Imran ayat 191 dan surah Ali Imran ayat 110, kemudian surah Al-Zalzalah ayat 7. Surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabil lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Artinya adalah, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.
Isi kandungan surah Al-Imran ayat 110 ini yaitu Allah memerintahkan setelah kewajiban berdakwah bagi umat Islam dan menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa kewajiban tersebut dikarenakan kamu atau umat Islam adalah umat terbaik dan paling utama di sisi Allah yang dilahirkan, yaitu ditampakkan untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah dengan iman yang benar, sehingga kalian menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta beriman kepada Rasulnya. Itulah 3 faktor yang menjadi sebab umat Islam menjadi julukan umat terbaik. Kemudian Quran Surat Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Isi kandungan surah Ali Imran ayat 191 ini adalah surah Ali Imran menjelaskan 2 ciri ulul albab, yakni berzikir dan berpikir. Ulul albab selalu ingat kepada Allah dalam segala kondisi, dan ulul albab juga mempergunakan akalnya untuk bertafakur, memikirkan pencipta alam semesta. Ia berzikir dalam segala kondisi, baik saat berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ia memikirkan penciptaan alam ini hingga sampai pada kesimpulan bahwa Allah menciptakan alam tidak ada yang sia-sia. Maka ia pun berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari siksa neraka. Kemudian maksud saya Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Isi kandungan surah ini adalah, artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya pada hari kiamat kelak Allah akan membalas semua perbuatan kita. Semua perbuatan baik itu kebaikan atau kejahatan akan ada balasannya, walaupun perbuatan itu hanya sebesar zarah. Menurut tafsir Quraisy Shihab, ukuran zarah itu adalah seukuran butir debu. Kemudian surah Ali Imran ayat 191 dan surah Ali Imran ayat 11 ayat 110. Kemudian surah Al-Jalal ayat 7 sangat berkaitan dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Karena di dalam surat-surat ini memerintahkan kita untuk selalu mengingat Allah dengan cara selalu berzikir dalam keadaan apapun. Surah-surah ini juga melarang kita untuk berbuat munkar dan memerintahkan untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat yang ma'ruf. Dan juga surat-surat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua perbuatan yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Begitu juga dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kita harus selalu bersikap lemah lembut kepada pelanggan karena sikap ini adalah sifat yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bahkan di hadapan seluruh umat manusia, kita juga harus selalu bersikap murah hati kepada pelanggan untuk bisa menciptakan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang telah kita lakukan. Maka akan terbangun nilai loyalitas yang akan membuat pelanggan selalu berbelanja pada perusahaan kita. Selain itu juga Allah akan membalas semua perbuatan yang kita lakukan kepada pelanggan di hari kiamat nanti. Maka berikanlah pelayanan sebaik mungkin kepada pelanggan agar Allah pun selalu berpihak kepada kita. Kemudian ada subjek surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Furqan ayat 23, serta sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya. Quran Surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Artinya adalah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Isi kandungan surah ini adalah yaitu dari Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran dan hati nurani agar kamu bersyukur. Surah ini menceritakan tentang nikmat Allah kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia tidak memerintahkan sesuatu tanpa membekalinya dengan seperangkat kemampuan penunjang tugas yang diberikannya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengangkat seorang khalifah pemakmur, menciptakannya sebaik-baik bentuk yang unik tetapi lemah, dan memberitahu manusia bahwa tugasnya untuk beribadah. Kemudian surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habba'an mansura. Isi kandungan surah ini adalah yang artinya kebanyakan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab kemalangan dan kerugian orang-orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan mereka yang dianggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia, seperti silaturahmi, menolong orang yang menderita, memberikan dharma untuk meringankan bencana alam, memberi bantuan kepada rumah sakit dan yatim piatu. Sebanyak apapun kebaikan mereka, tidak akan memperoleh imbalan apapun sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya dapat memandang kebaikan itu tanpa dapat mengambil manfaatnya sedikit pun. Kebaikan mereka itu lalu dijadikan oleh bagaikan debu yang berterbangan di angkasa, karena tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah. Itulah yang mereka rasakan sebagai akibat kekafiran kesombongan mereka. Kemudian ada link tentang siapa pembicara dalam video tersebut dan teori apa saja yang dijelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut, serta apa yang Anda dapat kamu pahami dan dapatkan dari menonton video tersebut. Pertama, pembicara dalam video tersebut adalah Ronald G. Risna Ayuni dan Resti Julianti. Video tersebut menjelaskan tentang pelanggan adalah semua individu yang dilakukan transaksi, baik itu barang maupun jasa untuk keperluan pribadi. Selanjutnya, Cambridge International adalah seorang yang membeli barang dan jasa. Kemudian nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang didapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut. Kemudian loyalitas pelanggan, ketika perusahaan telah berupaya memberikan pelanggan yang terbaik mereka untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan mereka. Kemudian karakteristik loyalitas pelanggan. Yang pertama, pembelian secara teratur. Yang kedua, pelanggan mau membeli aneka ragam produk lain yang ditawarkan. Dan yang ketiga, pelanggan bersedia merekomendasikan produk kepada temannya. Yang terakhir, pelanggan tidak mudah beralih ke produk atau jasa pesaing. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Yang pertama, perhatian. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang keempat, kepuasan akumulatif. Selanjutnya, manfaat loyalitas pelanggan. Yang pertama, memiliki prospek lebih besar. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan yang percaya kepada kita. Yang keempat, pelanggan lama memiliki banyak pengalaman positif dengan perusahaan. Dan yang terakhir, pelanggan lama akan berusaha membela perusahaan dan mempromosikannya. Kemudian kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah mendapatkan produk atau pelayanan dari suatu perusahaan. Kemudian manfaat kepuasan pelanggan
Yang pertama, meningkatkan rasa suka dan loyalitas terhadap produk. Yang kedua, menjadi titik diferensiasi. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan untuk produk atau barang yang dihasilkan. Kemudian, faktor kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas barang atau jasa. Yang kedua, kemudahan. Yang ketiga, pelayanan. Ya, kemudian ada indikator-indikator kepuasan pelanggan. Yang pertama, survei kepuasan pelanggan. Yang kedua, membuat produksi yang mudah didapatkan. Dan yang ketiga, tingkat sentimen pasar. Kemudian, ada cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, menerima kritik dan saran. Yang kedua, membuat produk yang mudah didapatkan. Dan yang ketiga, meningkat pelayanan dan memberi fasilitas tambahan. Kemudian ada kualitas pelayanan dalam Islam. Yang pertama, jujur, berani, kreatif, dan percaya diri, serta dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk tersebut berkualitas bagus. Selanjutnya, ada menumbuhkan hubungan pelanggan dengan cara memprotek. Yang pertama, memprioritaskan pembeli. Yang kedua, selalu mengabarkan produk terbaru. Yang ketiga, mengenal pelanggan lebih jauh. Dan yang keempat, tentang membuat acara khusus. Selanjutnya, ada link yang ditugaskan untuk mengetahui apa itu judul dari topik yang telah dibicarakan, kemudian apa yang dijelaskan dalam topik tersebut, serta apa yang kamu ketahui tentang manfaat yang kamu peroleh setelah mempelajari artikel tersebut. Dan bagaimana cara kamu untuk menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut, serta dalam apa Anda menjalankan bisnis. Di artikel ini berjudul Nilai Pelanggan, Pengertian, Manfaat, Dimensi, dan Strategi. Di artikel ini berisi tentang pengertian nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Salah satunya menurut Booth dan Goldstein tahun 1996. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional terjalin antara pelanggan dan produsen. Setelah pelanggan menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan pemasok tersebut dan mendapati bahwa produk yang bersangkutan memberikan nilai tambah. Artikel ini juga menjelaskan tentang manfaat, strategi, dan dimensi dari nilai pelanggan. Kemudian, manfaat apa yang kamu ambil? Manfaatnya saya ambil dari artikel ini adalah menjadi lebih paham bahwa nilai pelanggan itu adalah penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nilai pelanggan juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai penumbuh pangsa pasar. Hasilnya, pelanggan akan menjadi puas, dan juga pelanggan yang puas tetap setia dan menceritakan hal-hal yang baik tentang perusahaan dan produknya kepada orang lain. Selanjutnya, saya menerapkan teori artikel ini dan ke dalam bisnis saya dengan cara memahami kebutuhan pelanggan saya terlebih dahulu. Lalu saya akan melakukan promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran dan melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Setelah saya mengetahui apa yang pelanggan saya butuhkan, kemudian saya akan membuat kualitas yang super bagi pelanggan agar pelanggan saya merasa puas. Kemudian bacakan surah Al-Hasr ayat 9 serta sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya dari surah Al-Hasr ayat 9 ini dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Quran Surat Al-Hasr ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasas wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Isi kandungan surat ini adalah, dan orang-orang Ansar yang telah menapati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kandungan dari ayat ini adalah bahwa kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, karena sikap ini merupakan salah satu sikap yang sangat disenangi oleh Allah. Dan kaitannya dengan pengembangan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan adalah mendahulukan
Mendahulukan kepentingan orang lain atau pelanggan merupakan salah satu faktor yang akan menciptakan kepuasan pelanggan. Dan mengutamakan kepentingan orang lain juga sangat dianjurkan dalam Islam. Mendahulukan kepentingan pelanggan memang bukan hal yang mudah, namun itu merupakan hal yang mendasar dalam suksesnya usahanya. Nah, nilai kepuasan pelanggan dalam perspektif Islam ini dapat dijadikan sebagai landasan dasar baik bagi pemasok, di mana para pemasok dapat memberikan layanan kepada pelanggan didasari nilai-nilai syariah Islam, yakni bersikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Kemudian ada link yang diperintahkan untuk menjelaskan apa itu judul dari topik, kemudian apa yang dijelaskan dalam topik, kemudian apa yang kamu pahami serta ketahui manfaat yang diperoleh setelah mempelajari artikel tersebut. Kemudian bagaimana cara kamu menerapkan teori-teori yang dijelaskan artikel tersebut. Judul dari topik ini adalah pengertian loyalitas pelanggan dan 10 tips efektif untuk meningkatkannya. Berikut ini menjelaskan tentang apa itu loyalitas pelanggan, bagaimana cara meningkatkan loyalitas pelanggan, dan juga penjelasan mengenai kepuasan pelanggan. Manfaatnya saya dapatkan dari topik ini adalah saya dapat mengetahui bahwa loyalitas pelanggan merupakan kondisi di mana pelanggan atau konsumen secara teratur tetap melakukan pembelian pada suatu bisnis. Selain itu, saya dapat mengetahui bahwa ada 10 cara dalam meningkatkan mobilitas. Yang pertama, menghubungi konsumen secara berkala, dan yang kedua, membuat konten berkualitas. Yang ketiga, menjadi otoritas dalam bisnis yang dijalankan. Yang keempat, membalas email secara cepat. Dan yang kelima, membuat keputusan. Yang keenam, menghargai sudut pandang pelanggan. Yang ketujuh, berikan sentuhan personal. Yang kedelapan, realistis namun tidak terlalu ribet. Yang kesembilan, mengidentifikasi peluang secara proaktif. Dan yang terakhir, yang 10, jelas dan transparan. Dalam topik ini juga saya menjadi tahu bahwa kepuasan pelanggan sangat penting dalam mengurus sebuah bisnis agar menjadi maju. Serta menurut Zalim Saladin 2003, tahun 2003, pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Dan juga saya mengetahui ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, pelayanan. Yang kedua, kualitas produk. Yang ketiga, harga. Yang keempat, promosi dan strategi pemasaran. Yang dalam menjalankan bisnis, saya akan menerapkan teori ini, yaitu dengan cara selalu menerima kritik dan saran dari konsumen yang berbelanja pada bisnis saya. Saya juga akan melakukan evaluasi kualitas pelayanan karyawan saya, apakah kerjanya sudah baik atau belum. Dan juga saya akan memeriksa survei kepuasan pelanggan akan bisnis yang saya lakukan. Karena survei kepuasan pelanggan sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis saya. Itu dengan survei saya akan menjadi tahu kualitas dari produk saya, kemudian juga akan bisa mengevaluasi produk yang kurang disukai pelanggan. Selanjutnya, bacakan artikel yang ditulis oleh Hikmah Endraswati dan apa yang dijelaskan dalam topik tersebut. Kemudian, apa yang kamu ketahui serta manfaat setelah mempelajari artikel tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kamu menerapkan teori-teori jelaskan dalam artikel tersebut, kemudian dalam menjalankan bisnis kamu. Artikel ini menjelaskan tentang mutu produk, nilai dan kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam. Artikel ini juga menjelaskan bahwa produk akan bernilai di mata pelanggan jika pelanggan menerima nilai tinggi, yaitu perbedaan antara nilai total pelanggan dan pelanggan akan merasa puas tergantung pada kinerja produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan harapan pembeli. Dan juga saya menjadi tahu bahwa pelanggan akan membeli produk yang berkualitas karena pelanggan adalah orang yang melaksanakan nilai, dan nilai yang ada diterima pelanggan akan mempengaruhi tingkat kepuasannya terhadap suatu produk dan kebiasaan mereka untuk membeli kembali. Selanjutnya, saya menerapkan teori yang sudah dijelaskan di artikel ini dalam bisnis saya adalah dengan cara menciptakan produk yang berkualitas yang dapat menarik minat pelanggan untuk membeli.
Kenapa pelanggan akan merasa puas ketika membeli barang yang mempunyai kualitas bagus, dan juga saya menerapkan teori ini dengan cara melakukan inovasi dan strategi pemasaran mutu. Total terapkan sistem promosi dan iklan melalui gambar, kata-kata referensi, pengulangan, dan perbarui iklan, serta mengenali siapa pelanggannya, dan juga menjadi tahu apa yang membuat perusahaan saya dan perusahaan lainnya berbeda, dan nilai apa yang diberikan kepada pelanggannya. Kemudian silakan bacakan artikel yang ditulis oleh Muhammad Nasuka dan jelaskan apa topik yang dibahas, kemudian apa yang kamu ketahui serta manfaat yang diperoleh setelah mempelajari artikel tersebut, bagaimana cara kamu menerapkan teori-teori yang dijelaskan dalam artikel tersebut, serta cara menjalankan bisnis kamu. Artikel ini membahas tentang peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti atau suatu pendekatan konsep Islamic marketing. Artikel ini menjelaskan tentang menawarkan konsep pengukuran kepuasan pelanggan dengan layanan inti dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Manfaat yang saya peroleh dengan membaca artikel ini bahwa saya menjadi lebih tahu pendekatan konsep marketing yang berdasar teori maqasid syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan hidup masyarakat baik di dunia maupun di akhirat. Kepuasan pelanggan dibangun atas dasar nilai-nilai syariah, di mana para pemasar dalam melayani pelanggan selalu bersikap dan berperilaku lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan atau itsar. Kemudian saya menerapkan teori artikel ini dengan cara menerapkan prinsip-prinsip syariah ke dalam bisnis. Kemudian saya akan menerapkan sikap yang lemah lembut dalam melayani pelanggan agar pelanggan yang datang ke perusahaan saya akan merasa puas karena mendapatkan suatu kebutuhan yang diinginkannya dengan kualitas yang baik atau layanan yang baik. Selanjutnya, bacakan surah Al-Imran ayat 159 serta jelaskan artinya dan isi kandungannya, dan apa kaitannya dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam fattu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa iza azhamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul muttawakkin. Artinya adalah, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Isi kandungan surah ini adalah yaitu Allah menganjurkan umat muslim untuk memaafkan dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi bermusyawarahlah dengan lihat didingin atau tidak dalam keadaan yang emosi dan dendam untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara. Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah diiringi dengan sifat maaf dan lemah lembut. Kemudian surah ini juga berisi tentang mengajak seluruh umat muslim untuk selalu bertawakal. Sebab barang siapa yang bertawakal akan senantiasa disayangi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat ini sangat berkaitan dengan pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, yaitu kita harus melayani pelanggan dengan sikap yang lemah lembut. Di dalam ayat ini memberikan gambaran bahwa sikap lemah lembut merupakan faktor penting memberikan layanan sepenuhnya agar pelanggan merasa memperoleh kepuasan sesuai yang diharapkan, bahkan bisa melebihi harapan. Kemudian baca surah Al-Furqan ayat 63, sebutkan artinya dan jelaskan isi kandungannya, serta apa kaitannya dengan kepuasan pelanggan dalam Islam. Yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza
khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya adalah, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Isi kandungan surah ini adalah yaitu bahwa ayat ini menjelaskan orang-orang yang rendah hatinya akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan curahan rahmat dan ampunan, rezekinya dilapangkan dan kehidupannya tentram serta sejahtera. Adapun hubungannya yaitu bahwa sikap rendah hati atau murah hati kepada pelanggan akan menciptakan kepuasan terhadap pelanggan dan juga akan membuat para pelanggan merasa senang. Selain itu, sikap seperti ini adalah merupakan indikator kedalaman iman seseorang. Selanjutnya, manfaat apa yang kamu peroleh dalam mempelajari bab 7 ini? Manfaat yang saya dapat pelajari setelah mempelajari bab 7 ini yaitu saya menjadi paham dan menjadi tahu bagaimana cara meningkatkan nilai loyalitas pelanggan, yaitu dengan cara meningkatkan kepuasan pelanggan terlebih dahulu. Dengan bersikap baik setiap melayani pelanggan, dengan begitu pelanggan menjadi rasa puas dan akan menjadi berlangganan untuk membeli produk yang saya buat, dan itu disebut membangun nilai loyalitas pelanggan. Setelah itu saya juga menjadi tahu mutu produk itu sangat penting dalam suatu bisnis, karena setiap pembeli akan menjadi mutu produk yang baik untuk mereka yang mereka merasa puas ketika kebutuhannya terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, pelanggan tidak akan merasa kecewa dengan hasil produk-produk kita yang sangat memuaskan. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari bab 7 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.